Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali kami dapat hadir kembali menemani Anda dengan berbagai informasi terkini, akurat dan terpercaya. Bersama saya Dede Fatihatul Makiyah, inilah berita selengkapnya. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai berbagai berita dikumpulkan, disusun dan disajikan dengan akurat, berimbang dan tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa akan diajak mengenal lebih jauh tentang prinsip dasar reportase, mulai dari pencapaian fakta di lapangan, wawancara, observasi, hingga pengolahan data menjadi sebuah karya jurnalistik yang dapat dipertanggungjawabkan. Lebih dari itu, mahasiswa juga akan dibekali keterampilan investigasi yang tidak sekedar mengungkap apa yang tampak di permukaan, tetapi juga menyikap informasi tersembunyi demi kepentingan publik. Pemirsa, di era banjir informasi seperti sekarang, kemampuan melakukan investigasi menjadi sangat penting, bukan hanya untuk menemukan kebenaran, tetapi juga untuk melawan arus informasi palsu yang sering beredar tanpa verifikasi. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu terampil sebagai jurnalis yang kritis, berani, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Metode pembelajaran yang digunakan pun bervariasi, mulai dari diskusi kelas, simulasi liputan, hingga praktik langsung di lapangan. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga pengalaman nyata dalam merasakan bagaimana proses sebuah karya dihasilkan. Tidak hanya berhenti pada keterampilan teknis pemirsa, mata kuliah ini juga menekankan pentingnya etika. Seorang jurnalis bukan hanya dituntut untuk cepat dan tepat, tetapi juga harus menjaga integritas, menghormati privasi, dan menjunjung tinggi kebenaran. Nilai-nilai inilah yang menjadi penopang utama agar karya jurnalistik tetap dipercaya oleh masyarakat. Capaian pembelajaran mata kuliah ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, aspek pengetahuan, di mana mahasiswa diharapkan memahami teori-teori reportase dan investigasi. Kedua, aspek keterampilan yang melatih kemampuan teknis mulai dari teknis wawancara, penulisan berita, hingga editing. Dan yang ketiga adalah aspek sikap, yaitu membentuk karakter mahasiswa agar selalu menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dalam setiap langkahnya. Dengan bobot yang dirancang secara profesional, mata kuliah ini tidak hanya mempersiapkan mahasiswa untuk dunia akademik, tetapi juga membekali mereka untuk terjun langsung ke dunia kerja, baik di media cetak, digital, maupun elektronik. Selanjutnya, aksi demonstrasi kembali mewarnai sejumlah wilayah di tanah air. Ribuan massa turun ke jalan menyuarakan aspirasi mereka terkait kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat luas. Dalam pandangan umum, demonstrasi merupakan hak konstitusi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di depan umum. Kehadiran aksi ini mencerminkan dinamika demokrasi yang hidup di Indonesia. Namun perlu digarisbawahi, penyampaian aspirasi harus berjalan damai, tertib, serta menghormati kepentingan publik lainnya. Di satu sisi, demo memberikan tekanan moral dan politik kepada pemerintah agar lebih peka terhadap suara rakyat. Namun, di sisi lain, bila tidak dikendalikan dengan baik, aksi massa bisa berpotensi menimbulkan ketegangan, bahkan kerugian bagi masyarakat, terutama ketika berujung pada tindakan yang anarkis. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, baik aksi aparat keamanan maupun pemerintah, untuk menjaga suasana tetap kondusif. Aspirasi rakyat wajib didengar dan pemerintah pun dituntut bijak dalam merespon, agar pesan yang ingin disampaikan tidak hilang dalam kericuhan. Demokrasi yang sehat lahir dari dialog yang terbuka, bukan dari bentrok yang merugikan. Demikian ulasan tentang mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Sebuah mata kuliah yang akan membentuk jurnalis masa depan yang profesional, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan dunia media terus berkembang. Saya, Dede Fatihatul Makiyah,
pamit undur diri. Terima kasih sudah menyimak dan tetaplah bersama kami untuk informasi pendidikan lainnya. Sampai jumpa. Selanjutnya, aksi demonstrasi kembali mewarnai sejumlah wilayah di tanah air. Ribuan massa turun ke jalan menyuarakan aspirasi mereka terkait kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat luas. Dalam pandangan umum, demonstrasi merupakan hak konstitusi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di depan umum. Kehadiran aksi ini mencerminkan dinamika demokrasi yang hidup di Indonesia. Namun perlu digarisbawahi, penyampaian aspirasi harus berjalan damai, tertib, serta menghormati kepentingan publik lainnya. Di satu sisi, demo memberikan tekanan moral dan politik kepada pemerintah agar lebih peka terhadap suara rakyat. Namun, di sisi lain, bila tidak dikendalikan dengan baik, aksi massa bisa berpotensi menimbulkan ketegangan, bahkan kerugian bagi masyarakat, terutama ketika berujung pada tindakan yang anarkis. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, baik aksi aparat keamanan maupun pemerintah, untuk menjaga suasana tetap kondusif. Aspirasi rakyat wajib didengar dan pemerintah pun dituntut bijak dalam merespon, agar pesan yang ingin disampaikan tidak hilang dalam kericuhan. Demokrasi yang sehat lahir dari dialog yang terbuka, bukan dari bentrok yang merugikan. Demikian ulasan tentang mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita, sebuah mata kuliah yang akan membentuk jurnalis masa depan yang profesional, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan dunia media terus berkembang. Saya, Deda Fatihatul Makiah, pamit undur diri. Terima kasih sudah menyimak dan tetaplah bersama kami untuk informasi pendidikan lainnya. Sampai jumpa.